Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu tinggal beberapa menit ya nggak masalah. Tapi insya Allah pada sore hari ini saya ingin menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang mengikis muru'ah. Apa muru'ah itu ya? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali kajian pada sore hari ini dengan tema yang akan saya sampaikan adalah perbuatan-perbuatan yang mengikis muru'ah. Menurut salah seorang penterjemah dari muru'ah, arti muru'ah itu adalah kondisi kejiwaan seseorang yang mendorong untuk melakukan berbagai akhlak, kebijakan, dan menjalankan berbagai tradisi masyarakat yang baik. Pendapat lain mengatakan muru'ah adalah kesempurnaan jiwa yang menjaga pelakunya dari segala hal-hal yang menyebabkan pelakunya dicela oleh masyarakat, meski secara sepintas hal tersebut dalam syariat adalah perbuatan yang mubah. Perbuatan mubah itu apa, Bu? Boleh. Walaupun perbuatan itu boleh, tetapi kalau kita ingin mencapai akhlakul karimah, maka sebaiknya perbuatan yang hukumnya mubah itu kita tinggalkan. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nur. Coba dibuka Qurannya, waktunya hanya tinggal 20 menit. Surat An-Nur surat ke-24 ayatnya 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Coba Mbak diartikan, Mbak. Dan barang dia bertaat kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, lanjut kemudian kita menerangkan masalah muru'ah. Muru'ah itu yaitu perbuatan itu boleh. Tetapi kalau kemudian itu kita kerjakan terus-menerus dengan sengaja, maka akan mengikis kebaikan yang kita lakukan. Contoh ya, makan dan minum sambil berdiri. Kalau kita tidak berbicara akhlak, itu boleh. Apalagi kalau kemudian kita itu tidak berkumpul dengan orang-orang yang berakhlakul karimah, makanan itu biasa. Jangan berdiri, bahkan makan sambil berjalan, itu menurut mereka mengatakan hal biasa. Tetapi kalau kita sudah berbicara akhlakul karimah, ya, maka melakukan makan dengan berdiri
lebih-lebih dengan berjalan, itu adalah merupakan perbuatan yang mengikis muruah. Kalau seringkali perbuatan itu kita lakukan, kemudian kita tidak merasa beban mental atau malu dengan perbuatan itu, berarti muruah kita lepas. Karena sudah terbiasa makan berjalan, makan sambil berdiri, seakan-akan makan dengan berjalan dan berdiri itu hal yang biasa. Padahal kalau itu kita lakukan terus-menerus akan mengikis kebaikan atau amal kebajikan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang sepele ya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kadang-kadang menjadikan kita itu melakukan hal yang biasa. Padahal menurut agama itu adalah merupakan larangan. Makan dengan tangan kiri, apakah tidak masuk ke mulut masuk? Tetapi orang yang sering melakukan makan dengan tangan kiri, maka di situ ada intervensi setan. Jadi setiap makanan yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita itu dikawal dengan tangan kiri, maka di situ ada intervensi, ikut campur tangan setan di perbuatan itu. Oleh karena itu, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai Islam itu mengajarkan, Sewu saya tidak berkata porno ya, memang ini harus saya sampaikan. Sampai-sampai orang berkumpul suami istri pun di Islam itu ada adatnya, ada aturannya. Dan saya sekali lagi, bukan saya berkata porno, tidak, karena demi untuk kita lakukan oleh semuanya. Jadi pada saat suami istri itu akan berkumpul, itu naiknya dari kanan, turunnya ke kiri. Sampai sebegitunya ibu Al-Quran dan Islam mengajarkan kepada umatnya. Dan masih ada doa yang harus dibaca agar pada saat suami istri itu berhubungan, nantinya akan menghasilkan, kalau Allah berkenan, Allah berkehendak, menghasilkan putra dan putri yang sholihah. Islam memang agama yang sangat sempurna, sehingga sampai makan minum pun diatur oleh Islam. Orang yang mau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, kalau kemudian itu dihantarkan oleh kanan kirinya, maka di situ setan akan ikut campur, memasukkan, membantu perbuatan kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Makanya para ibu sekalian, di dalam surat Al-Asr itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kalau kemudian kita melihat saudara atau teman kita melakukan sesuatu yang mengikis muruah, salah satu di antaranya adalah makan menggunakan tangan kiri, seyogianya kita yang tahu negur ibu, kalau makannya atau minumnya menggunakan tangan kanan.
Jadi kita menghitung zikir pun menggunakan tangan kanan. Itulah agama Islam. Agama Islam itu mengatur sedetail mungkin perbuatan sekecil apapun sampai perbuatan yang besar diatur oleh agama Islam. Oleh karena itu para ibu sekalian, hal-hal yang akan mengikis muruah sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian kadang-kadang kita itu para ibu sekalian yang susah kalau kita menghadiri resepsi, ya. Kemudian jamuan yang disajikan itu pakai lending party, maka kewajiban orang yang mengundang itu sebaiknya menyediakan. Jangan sampai kemudian hanya tatanan meja saja, kemudian tidak ada satu kursi pun yang disediakan sehingga yang makan ini kesusahan. Maka bagaimana solusi kita? Solusi yang kita lakukan untuk menghindari agar kita tidak makan sambil berdiri, ibu mencari senderan, mencari dinding, sehingga kita nempel pada dinding itu sebagai pengganti kita untuk tidak berdiri. Tapi walaupun itu seperti berdiri, tapi itu mengurangi. Jadi artinya kita menempel kepada dinding sambil makan, karena memang tidak disediakan kursi, ataupun kalau disediakan kursi itu hanya terbatas sekali, tidak sesuai dengan jumlah orang yang diundang. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengikis muruah kita. Kita kalau pada saat memakai pakaian, pada saat memasukkan pakaian itu dulukan tangan kanan. Pada saat kita melepas, lepaslah dari tangan kiri. Itu hal sepele, tetapi itu akan mengikis kebaikan yang kita lakukan, mengikis amal ibadah yang kita lakukan. Masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kanan. Itu kalau nggak kita biasakan, nggak akan menggunakan kaki kiri. Pada saat keluar menggunakan kaki kanan. Sepele kalau mungkin sepele. Tapi kalau kemudian itu kita tidak mentradisikan, itu akan menjadi hal yang biasa. Kita masuk kamar mandi tanpa berdoa, kemudian kita masuk sesuka-suka mau kaki kanan atau kaki kiri terserah. Tetapi kita sebagai seorang muslimah, ya, yang diajarkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang sepele, di mana hal sepele ini para ibu sekalian sudah boleh tidur, jangan tidur dulu. Baca untuk menjaga keselamatan, kesehatan kita. Doanya Nabi Ayub. Ada yang ingat? Allahumma anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. 3 kali. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari hutan keliling hutan. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. 3 kali. Sudah boleh tidur? Belum? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fisara wa sami'ul alim. Setelah itu monggo langsung pergi dengan sahri. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita mau tidur itu jangan langsung ditaruh bantal udara. Terus awali dengan doa-doa kita. Kemudian terakhir adalah ayat kursi. Masya Allah. Bagaimana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul. Maka setelah itu berangkatlah tidur. Jadi insya Allah besok pagi kita bangun itu dalam keadaan sehat. Karena tadi sudah berdoa kepada Allah, Allahumma anni masalatu wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih penyakit sebegitu beratnya, Bu, diberi kesembuhan. Apalagi kita hanya minum, ya, asam urat, ya kecil. Dengan doa itu yang istiqomah, yang kontinu, baca setiap malam, insya Allah besok pagi ibu bangun dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Badan kita sehat dan bugar kembali. Ibu, karena sudah jam 5 ya, monggo Bu, setiap kita dapat ilmu langsung diamalkan. Nanti kalau ada yang belum jelas, monggo bertanya, bisa telepon ke saya. Bu, tadi doanya apa saja? Nanti kalau perlu saya tulis, saya fotokopi, saya bagikan satu-satu, ya. Ibu sekalian, demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga sedikit dan membawa manfaat bagi kita bersama. Mari Ibu kita tutup dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qudus, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma qfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian